Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bayanu anna al-adillata adh-dhanniyata mutafawitatun fima bainaha alladhi salafu wal a'immatul arba'atu wal jumhur anna al-adillata adh-dhanniyata tatafawatu wa anna ba'daha aqwa min ba'din wa anna al-aqwa alayhi adillatun fa 'ala al-mustahidi an ayat dalila ayat lupa adalila al-aqwa wa ayyamal fihi fa idza kana fil batini ma huwa aqwa minhu fa huwa mukhti'un ma'dzurun wa lahu ajrun ala ijtihadihi wa amalihi bima dhahara lahu rajhanuhu wa dhalika al-batinu huwa al-hukmu lakin bisyartil qudrati ala ma'rifatihi amma ma'al ajzi an ma'rifatihi ba'da bizalil jubdi fa in khalafahu la yu'akhiru wa khata'uhu maghfurun lahu. Qala Syafi'i qala maktalafuhu bihi illa wajadna fihi indana dilalatan min kitabillahi aw sunnati rasulihi aw qiyasan alaihima aw ala wahidin minha hal yakfi fi masail usul dini azannu qala Ibnu Taimiyah fil jawabi ala su'alin nafsuhu hal yakfi fi dzalika ay masail usuluddin mayasilu ilaihi al-mustahidu min ghalabati dhanni aw la budda min al-wusuli ila al-qat'i qala rahimahullah aswabu fi dzalika tafsil kama aujaballahu fi al-ilma wal yakina wajaba bihi ma aujaballahu min dzalika qaulihi ta'ala i'lamu anna Allaha syadidul iqabi wa anna Allaha ghafurur rahim wa qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa kadzalika yajibul imanu bima aujaballahu al-imana bihi qad taqarrara fi syari'ati anal wujuba mu'allakun istita'atil abdi kaqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa qawlu alaihi salam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum akhrajahu fi sahihaini. Nah, kemudian poin yang ke-10 tentang masalah dzan dan yakin adalah penjelasan bahasanya dalil dzanni itu bertingkat-tingkat bima bainaha dalam sesama dalil dzanni yang menjadi keyakinan seluruh salaf imam mazhab yang 4 dan jumhur ulama. Kalau salafnya seluruhnya, jadi kalau diikutkan dengan ulama belakangannya maka jumhur. Al-adillah tadhanniyah tatafawat, bahasanya dalil dhanni itu bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lain. Wa ana aqwa alaihi adillatun, dan terdapat banyak dalil menunjukkan kalau satu dalil dhanni itu yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Maka kewajiban seorang mujtahid untuk mencari dalil yang lebih kuat dan beramal dengan dalil yang lebih kuat. Wa idza kana fil batin, namun ternyata jika fil batin yaitu dalam senyatanya mau aqwa minhu, ternyata dalil yang dipilih bukanlah dalil yang lebih kuat,
fa mukhti'un ma'dzurun, maka alim tadi keliru namun dia dimaafkan karena dia tidak tahu keadaan senyatanya ini tidak kuat, kurang kuat, ada yang lebih kuat. Namun pengetahuan alim inilah yang paling kuat. Dan dia mendapatkan pahala karena istihadnya dan karena dia beramal bima zahara lahu rajhanuhu, dengan dalil yang dia ketahui kalau itu yang lebih kuat, padahal ternyata sebenarnya kurang kuat. Wa dzalikal batin wal hukmu, kenyataan sebenarnya itulah yang jadi hukum asli. Akan tapi hukum asli ini wajib diamalkan dengan syarat. Hukum asli ini wajib diamalkan dengan syarat, yaitu punya kemampuan untuk mengetahui hukum asli. Adapun jika tidak mampu untuk mengetahuinya setelah mencurahkan kesungguhan, maka fa inna mukhalifahu, maka orang yang menyelisihinya, menyelisih hukum yang asli ini, tidaklah disiksa dan kesalahannya diampuni. Asy-Syafi'i mengatakan dalam Ar-Risalah, qala makhtalafu fihi, sangat jarang perkara yang diperselisihkan kecuali kami jumpai fihi indana dalalah, kecuali kami jumpai terdapat dalil dari Quran dan Sunnah, atau qiyas dengan Quran dan Sunnah, atau salah satu dari keduanya yang menunjukkan manakah yang benar. Kata Syafi'i, hampir semua perkara yang diperselisihkan oleh orang, kami tak punya dalil Quran Sunnah atau qiyas dengan Quran Sunnah yang menunjukkan manakah yang lebih tepat. Maka dalil dzanni itu bertingkat-tingkat, dan kewajiban orang yang punya ilmu untuk memilih dalil yang paling kuat. Kemudian apakah cukup dalam masalah usuluddin itu praduga, ataukah harus yakin? Berkata Ibnu Taimiyah ketika menjawab pertanyaan nafsuhu yang teks pertanyaan sebagai berikut. Teks pertanyaannya sebagai berikut. Hal yakfi, apakah cukup dalam masalah itu, yaitu masalah usuluddin, masalah akidah, mayasir ilail mustahid, dalil yang didapatkan oleh seorang mustahid namun dalilnya cuma sangkaan kuat, ataukah harus labuda minal wusul sampai pada tingkatan al-qat'i yakin? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar dalam masalah ini adalah dirinci. Maka dalam perkara yang Allah wajibkan di dalamnya harus punya ilmu dan yakin, maka wajib di dalamnya apa yang Allah wajibkan. Allah berfirman, "I'lamu", adalah kalian punya ilmu, adalah kalian yakin Allah itu keras siksanya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mewajibkan ilmu dan yakin berkaitan dengan sifatnya. Demikian juga fa'lam annahu la ilaha illallah, adalah kalian punya ilmu, punya yakin tentang la ilaha illallah dan mohonlah ampun untuk dosamu. Maka Allah mewajibkan ilmu dan yakin berkaitan dengan la ilaha illallah. Demikian pula yajibul iman, wajib beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Maka ada kewajiban untuk mengilmui la ilaha illallah, kewajiban untuk mengilmui nama dan sifat Allah. Hukumnya wajib, namun waqad taqarrara, dan sudah menjadi satu hal yang baku dalam syariat, bahasanya kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Wajib punya yakin berkaitan dengan la ilaha illallah, namun yakin ini berkaitan, kewajiban ini berkaitan dengan kemampuan. Dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Ya, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu maka lakukanlah maksimal kemampuan kalian. Abdul. فإذا كان كثير ما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل
yastadilu fihi ala dalilin yufidul yakina la syar'iyyun wala ghairuhu la syar'iyyan wala ghairihi la syar'iyyun wala ghairihi lam yajib ala misli hadza fi zalika ma la yaqdiru alaihi wa laysa alaihi ayatruka ma yaqdiru alaihi min i'tiqadi qawli ghalibin ala zannihi li ajzihi anil yakini bal zalika huwa alladhi yaqdiru alaihi la siyama idza kana mutabiqan lil haqqi fal i'tiqadu al mutabiqu lil haqqi yanfa'u sahibahu wa yusabu alaihi wa yasqutu bihi al fardu wa yasqutu bihi al fardu idza lam yaqdir ala aktsara minhu lakin yang bagi ay yu'rafa anna amata man dalla fi hadzal babi aw ajaza fihi min ma'rifatil haqqi fa inna ma huwa li tafritihi bi ittiba'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarkin nazari wal istidlal al musli ila ma'rifati falamma a'radu an kitabillahi dallu faman kana khata'uhu li tafritihi fi ma yajibu alaihi min ittiba'il qur'ani wal imani masalan aw li ta'dihi hududallahi bi suluki sabili allati nuhiya anha aw li tibai hawahu bi ghairi hudan minallahi fa huwa zalimu li nafsihi wa huwa min ahli al-wa'idi khilafil mujtahidi fi ta'atillahi wa rasulihi batin wa zahiran allazi yatlubul haqqa bi ijtihadihi kama amara Allah wa rasuluhu fa hadza maqulun lahu khata'uhu. Faidakana, maka jika banyak perkara yang tanazat fil ummah, perkara yang diperselisihkan oleh umat, min hadil masail daqiqah, yaitu masalah-masalah yang rumit-rumit, qad yakunu, boleh jadi menurut banyak orang permasalahannya adalah tidak jelas, la yaqdir fihi, dan orang tidaklah mampu dalam masalah tersebut untuk menjumpai dalil yang menghasilkan yakin, tidak dalil syar'i ataupun yang lainnya. Maka lam yajib maka tidaklah wajib ala misli hadza, dalam kasus semisal ini, fidzalika, dalam hal tersebut, ma la yaqdir alaih, sesuatu yang tidak dia mampu, dan walaisa alaihi, dan bukanlah kewajibannya untuk meninggalkan apa yang mampu dia lakukan, berupa meyakini perkataan wala fa'ala dhannihi, yang pada perkataan tersebut itu statusnya adalah sangkaan kuat karena dia tidak mampu mendapatkan yakin, bahkan itulah yang mampu dia lakukan. Lasya, lebih-lebih jika ternyata praduga kuat tadi sesuai dengan kebenaran, maka keyakinan yang sesuai dengan kebenaran itulah yang manfaat bagi pelakunya, dan pelakunya akan diberi pahala dan menggugurkan kewajiban jika dia tidak mampu lebih dari itu. Akan tapi sepatutnya untuk diketahui bahasanya mayoritas orang yang sesat dalam masalah ini, atau orang yang tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dalam masalah ini, hanyalah disebabkan karena kecerobohan dia dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak meneliti, tidak mencari dalil yang mengantarkannya ila ma'rifatihi, untuk mengetahui kebenaran. Maka tatkala mereka berpaling dari kitab Allah, sesatlah mereka. Maka jika kesalahan seseorang itu karena kecerobohannya dalam melakukan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu ittiba'ul Quran dan iman misalnya, atau karena dia melampaui batasan Allah dengan menempuh jalan yang dilarang, atau karena mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, maka dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, dan dia adalah orang yang berhak mendapatkan ancaman. Berbeda dengan mustahid dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya batinan wa zahiran, yaitu orang yang mencari kebenaran dengan ijtihadnya sebagaimana yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya,
maka ada maghfurun lahu khata'uhu, maka orang ini jika salah maka dimaafkan kesalahannya. Maka beliau sampaikan dalam Usuluddin, jika apakah harus yakin apakah dzan, beliau katakan jika Allah mewajibkan yakin, ya maka harus yakin. Namun yang namanya wajib itu berkaitan dengan kemampuan. Jika orang itu tidak mampu untuk mendapatkan dalil yang yakin, cuma mampu mendapatkan dalil yang ghalabatul dzan, maka kewajibannya untuk mengimani apa yang dalil yang dia dapatkan, yaitu ghalabatul dzan. Dia tidak punya kewajiban lebih dari itu, namun jika dia tidak mampu untuk mendapatkan dalil yang lebih baik daripada itu, di dalam yakdir ala aksar minhu, jika sudah maksimal mentok dapatnya cuma itu dalil yang ghalabatul dzan, ya sudah, maka cukup. Itu yang diyakini. Namun dengan catatan idza lam yakdir ala aktsar minhu, jika tidak punya kemampuan untuk mendapatkan dalil yang lebih baik daripada itu, maka sudah cukup, meskipun harusnya wajib yakin namun dapatnya cuma ghalabatul dzan, maka sudah cukup jika di dalam yakdir ala aktsar minhu. Namun yang jadi masalah, banyak orang itu tidak sampai yakin, itu bukan karena lam yakdir ala aktsar minhu, namun karena tidak mau bercapek-capek. Ya, karena tafrid. Tafrid dalam ittiba'i ma ja'a bi Rasul. Ya, coba seenaknya, enggak mau sungguh-sungguh untuk melakukan, menunaikan kewajiban, yaitu mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika orang itu salah dalam masalah akidah karena tafrid fi talabil ilm wa talabil haq, ya, maka dia zalimun li nafsihi wa min ahli al-wa'id. Maka orang ini dosa. Maka orang ini dosa karena Allah wajibkan dia untuk yakin, dan dia tidak sampai kepada derajat yakin, tidak mendapatkan dalil yakin. Kenapa? Karena kecemburuannya dalam menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Maka bahwa min ahlil wa'id, artinya dia dosa. Yang tidak dosa adalah jika sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran, mentok. Dia mau melaksanakan kewajiban, yaitu yakin dalam masalah ini, dan dia sudah usaha maksimal, ternyata mentok. Inilah batas kemampuannya. Lam yakdir ala aktsar minhu. Nah, ini kok kemudian keliru, inilah yang khata'uhu maghfurun lah. Inilah yang salahnya dimaafkan. Maka kebodohan yang dimaafkan, orang itu keliru karena kebodohan yang dimaafkan adalah setelah orang itu memiliki jidwal istihad untuk mencari kebenaran. Orang itu sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran, thalabul haq wa thalabul ilm, sudah sungguh-sungguh, sudah maksimal, kok ternyata keliru. Inilah keliru yang dimaafkan. Adapun orang yang keliru karena keterbuan dalam masalah menuntut ilmu, karena meremehkan menuntut ilmu, karena tafrid dalam thalabul haq wa thalabul dalil wa thalabul ilm, maka tidak dimaafkan. Kelirunya tetap keliru, dosanya tetap dosa. Maka anggapan sebagian orang bahasanya, ya, asal orang itu nggak tahu maka itu tidak dosa, itu satu hal yang tidak benar. Tidak tahunya kenapa? Kalau tidak tahunya adalah setelah dia yatlubul haq bil ijtihadihi kama amarahullah wa rasuluh, dia telah mati-matian mencari kebenaran dengan penuh kesungguhan,
sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nah ini yang tidak dosa. Ya, kenapa dia keliru berbuat salah? Karena keliru di sini, karena tidak tahu di sini, karena dia tidak mau cari ilmu, dia tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau sungguh-sungguh untuk belajar, dan dia keliru, maka tetap dosa. Huwa min ahlil wa'i. Sebenarnya disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahasanya perkara yang diperselisihkan oleh banyak orang dalam masalah akidah itu adalah umumnya adalah al-masail ad-daqiqah. Ya, masalah-masalah yang rumit. Ya, bukan masalah-masalah menjadi kewajiban semua orang. Yang menjadi kewajiban diyakini oleh semua orang. Kalau masalah-masalah yang menjadi kewajiban semua orang untuk meyakininya, maka itu masalahnya masalah gamblang. Namun yang permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan berkaitan dengan masalah usul din, berkaitan dengan masalah agama, pokok-pokok agama, berkaitan dengan masalah akidah, seandainya ada perselisihan, dijumpai perselisihan, maka itu adalah min hadhil masail ad-daqiqah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, al-adillah asy-syar'iyyah min haitsun naqlu wal aqlu. Dalil syar'i ditinjau dari pembagiannya, ada yang nakli dan ada yang akli. Dan dalam pembahasan ini akan kita bahas an-nuqat al-atiyah, poin-poin sebagai berikut. Inqisamul adillati syar'iyyati ila naqliyati wal aqliyah. Ya. Dalil syar'i itu ada dua macam, dalil syar'i naqli dan dalil syar'i akli. Dan as-sam'u aslun li jamil adillah. Kemudian dalil naqli yang disebut juga dalil sam'i adalah dasar bagi semua dalil. Kemudian penjelasan bahasanya makul, logika itu akan bersesuaian dengan wahyu al-manqul. Kemudian posisi akal menurut ahli sunnah. Purna. يؤلم وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة. الأول ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل، هذا دليل شرعي سمعي، وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش وتفاصيل أمور العقيدة وتفاصيل الأوامر والنواهي، وهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثاني ما دل عليه الشرع ونبه عليه وأشهد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة، وهذا دليل شرعي عقلي، وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك. الثالث ما أباحه الشرع وأذن فيه فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة وهذا مثل الأمور الدنيوية كالطب والكتاب والفلاحة والتجارة. إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يثبت بالآتي: الألف أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح. الباء أنه يقدم على غيره، فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه الدليل غير شرعي، فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. يجيب أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا. الدال أن الدليل
الشرعية يقابله الدليل غير الشرعي أو دليل البدعي وكونه بدعيا صفة الذم ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليا وإذا علم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية ما يدخل فيها وما لا يدخل وبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس فيها يدخل فبعض الناس يدخل الأدلة الشرعية ما ليس منها وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها. Nah, yang pertama dalil syar'i terbagi menjadi dua, dalil syar'i naqli dan dalil syar'i akli. Dalil boleh jadi itu ada dua macam, bisa dalil syar'i dan dalil ghairi syar'i. Lihat catatan kaki. Dalil ghairi syar'i khilafu dalil syar'i. Yang dimaksud dalil ghairi syar'i adalah dalil yang berbeda dengan dalil syar'i. Wa qad yakunu rajihan taratan wa qad yakunu marjuhan taratan ukhra wa qad yakunu dalilan sahihan taratan. Dan dalil ghairu syar'i itu ada yang dalil yang rajih, terkadang adalah rajih, terkadang marjuh, ya. Wa qad yakunu dalilan sahihan, dan terkadang ada dalil yang benar yang bisa diterima, dan terkadang adalah subhatan fasidatan taratan ukhra, dan terkadang adalah subhat yang rusak. Dan dalil ghairi syar'i itu ada yang akli dan juga ada yang sam'i. Dan contoh di antara dalil ghairi syar'i adalah apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah pelarangannya. Dan secara berdalil yang dilarang oleh Quran dan Sunnah. Maka contoh dalil ghairi syar'i adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, di surat Al-Isra 36. Contoh yang lain dari dalil ghairi syar'i adalah al-jadalu fil haqqi ba'da zuhurihi. Memperdebatkan kebenaran setelah tahu kebenaran. Sudah tahu kalau ini benar, namun masih diributkan, ya. Atau seakan-akan dia berperan sebagai orang yang belum tahu, cuma menguji orang yang ada di depannya. Ini dua orang ini sama, ya, sama, ya, dia keyakinannya sama. Namun yang satu tetap kemudian ngeyel untuk ngetes orang ini bisa jawab apa tidak. Mungkin ini al-jadal fil haq ba'da zuhurihi, ya, memperdebatkan kebenaran setelah tahu kebenaran. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Mereka mendebatmu tentang masalah kebenaran setelah mereka tahu, setelah dia tahu. Itu contoh dalil ghairi syar'i. Fadalil syar'i, lihat footnote 2, dalil di sini maknanya adalah madlul, kandungan dalil. Fadalil syar'i, maka dalil syar'i di sini adalah dalil yang diperintahkan oleh syariat atau ditunjukkan oleh syariat atau dibolehkan, diizinkan oleh syariat. Maka berdasarkan definisi tadi, wabidzalika yu'lam, maka dengan definisi itu maka diketahui bahasanya dalil syar'i ada tiga macam. Yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat dan dibawa oleh syariat, dan perkara tersebut tidaklah mungkin diketahui kecuali dengan bitarki sam'i wa naqli, kecuali dengan wahyu dan wahyu. Tidak mungkin diketahui dengan akal. Inilah dalil syar'i sam'i. Dan dari penjelasan di sini kita lihat bahasanya dalil di sini bukan dalil namun madlul, sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu, tidak bisa diketahui dengan akal. Berarti bukan dalil namun madlul.
Contohnya adalah berita tentang para malaikat, di mana berapa sayapnya, dia punya sayap ataukah tidak. Ini dalil syar'i dalam artian madlul, nggak bisa dipikirkan dengan logika. Berita tentang ars ada yang mikul, ars itu ada tiangnya, yang mikul sekian malaikat. Ini dalil syar'i sam'i, artinya madlul. Kemudian rincian masalah akidah, rincian tentang perintah dan larangan. Ya, ketika sholat itu diperintahkan demikian dan demikian, dilarang demikian demikian. Fa'ala sabila ila ma'rifati, maka hal-hal semacam ini tidak ada jalan untuk mengetahuinya tanpa berita dari para nabi alaihi salatu wassalam. Maka tafasil awamir dan nawahi itu hanya dari wahyu. Tapi kalau cuma global saja, maka mungkin logika sudah bisa mendapatkannya. Kalau misalnya perintah untuk bakti sama orang tua itu yang baik, jangan mencuri, jangan merampok, cuma global, maka akal bisa mengetahuinya. Namun tafsil, gimana hukuman untuk perampok? Gimana hukuman untuk pencuri? Bahaya apa jika orang itu durhaka? Ini rincian semacam ini hanya syariat yang bisa menjelaskan. Dan tafasil umurul akidah, ini hanya wahyu. Kalau global perkara, sebagian perkara akidah akan bisa mendapatkannya. Ya. Alam semesta ini harus ada Tuhan, harus ada Allah, dan Allahnya itu hidup, Allahnya itu maha kuasa. Maka ini akal bisa memahaminya dan mendapatkannya. Akan tapi Allah itu bersama di Ars. Allah itu turun sepertiga malam yang terakhir. Ini tafasil semacam ini hanya diketahui oleh wahyu, dengan wahyu. Maka di sini dikatakan tafasil, tidak dikatakan umurul akidah, namun tafasil umurul akidah. Dan di sini tidak dikatakan awamir dan nawahi, namun tafasil awamir dan nawahi. Karena awamir dan an-nawahi jika global, akal bisa mendapatkannya. Perkara akidah jika dalam bentuk global, akal bisa mendapatkannya dan mengetahuinya. Namun kalau dalam bentuk rinci, tidak bisa. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat dan diingatkan. Wa arsyada fihi, dan dalam masalah tersebut syariat membimbing agar menggunakan dalil akli dan berbagai contoh yang dibuat. Maka ini dalil syar'i akli. Contohnya adalah isbatu tauhid, nafsu syirik, menetapkan tauhid, kemudian meniadakan kesyirikan. Isbatu nubuwah, ya, menetapkan kenabian, kemudian hari berbangkit. Syati bayan amsila ala dzalika, dan akan terdapat penjelasan tentang contoh-contoh hal tersebut. Tentang masalah nafsu syirik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan banyak ayat, kenapa kalian menyembah makhluk? Mikirlah kalian, yang kalian sembah itu makhluk, sama dengan kalian. Kenapa disembah? Sembah. Maka Allah membimbing dalam masalah ini untuk menggunakan akal. Ba'as, kalau Allah yang menciptakan kalian dan kalian percaya Allah menciptakan kalian, apakah berat bagi Allah untuk mengembalikan kalian? Gampang. Makanya akli. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan untuk menggunakan akal. Ya, dalil akal dalam kasus-kasus semacam ini.
Maka kita lihat di sini dalil di sini maknanya madlul. Isbat tauhid, nafsu syirik. Ini madlul bukan dalil. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah apa yang dibolehkan oleh syariat dan diizinkan oleh syariat. Maka termasuk dalam hal ini adalah segala sesuatu yang diberitakan oleh as-sadiq, seorang yang jujur itu sallallahu alaihi wasallam, pemadala Al-Quran, dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan diingatkan oleh Al-Quran. Pemadalat alaihil mawjudat, dan apa yang ditunjukkan oleh berbagai al-mawjudat, oleh alam. Wa urifa, dan diketahui bitajribah, dengan eksperimen, dengan penelitian, dengan percobaan. Contohnya adalah berbagai hal, berbagai perkara duniawi, berbagai hal yang diketahui dalam ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Maka dalil syar'i jenis yang ketiga adalah yang dibolehkan oleh syariat. Tercakup dalam hal ini yang dibolehkan oleh syariat dalam hal ini adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang hujan. Bercerita tentang angin, bercerita tentang lautan, bercerita tentang hewan-hewan. Maka Al-Quran menceritakan hal tersebut untuk mendorong manusia untuk mempelajari hal-hal tadi. Demikian juga apa yang diketahui oleh dari al-mawjudat, meneliti lingkungan, meneliti alam semesta. Maka dari melihat pengamatan terhadap alam, maka kita mendapatkan beberapa pengetahuan. Kita mendapatkan madlul. Kita melihat alam semesta, maka alam semesta jadi dalil. Dengan melihat alam semesta kita mendapatkan berbagai hal, pengetahuan, ini madlul. Maka hasilnya ada ilmu kedokteran, ada pertanian, ada perikanan, dan seterusnya. Mungkin ada jenis yang ketiga. Idza ulima dzalika, jika hal tersebut telah diketahui, maka dalil syar'i itu memiliki sifat sebagai berikut. Ana la yakunu illa haqq. Semua dalil syar'i itu benar. Karena statusnya sebagai dalil syar'i adalah pujian. Kemudian yang kedua, dalil syar'i itu dikedepankan daripada yang lainnya. Maka dalil syar'i tidak boleh ditentang dengan dalil ghairi syar'i. Karena syariat Allah itu lebih didahulukan daripada bukan syariat Allah. Kemudian dalil syar'i qad yakunu terkadang adalah sam'i, terkadang berupa wahyu dan terkadang berupa akli. Kemudian dalil syar'i kebalikannya, lawannya adalah dalil ghairu syar'i. Dalil ghairu syar'i ini disebut juga dalil bid'ah. Dan statusnya sebagai ada embel-embel kata-kata bid'ah, ini adalah kesalahan. Dan dalil syar'i itu bukanlah lawannya adalah dalil akli. Dalil syar'i itu kebalikannya adalah dalil ghairu syar'i atau dalil bid'i. Dalil syar'i bukanlah lawannya dalil akli, tidak. Lawan dari dalil syar'i itu dalil ghairu syar'i atau dalil bid'i, bukan dalil akli. Karena dalil syar'i ada dalil akli syar'i dan ada dalil naqli syar'i. Wa idza ulima dzalika, maka jika hal tersebut telah diketahui, maka kita punya kewajiban untuk mengetahui dalil syar'i dan apa yang termasuk dalam dalil syar'i dan apa yang tidak masuk dalam dalil syar'i. Karena sebagian orang memasukkan dalam dalil syar'i padahal bukan.
Sebagian yang lagi mengeluarkan dari dalil syar'i padahal termasuk dalil syar'i. Ya, Hana. As-sam'u aslun li jami'il adillati. Al-wajibu an yas'ala ma qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ayyus'ala ma qala Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal aslu wa tadbiru ma'nahu Wa yatadabbaru ma'nahu wa yatadabbaru ma'nahu wa yuqalu atau wa yatadabbaru ma'nahu wa yuqalu. wa yatadabbaru ma'nahu wa yuqalu wa yu'rafu Burhanuhu wa daliluhu wa yu'rafu burhanuhu wa daliluhu wa daliluhu al-aqliyyu wal khabariyyu sam'iyyu. wa yu'rafu dalalatu ala hadha wa hadha id huwal furqani bainal haqqi wal batili wal huda wal dalali wa huwa tariqu sa'adati wan najati fa huwa al-haqqu alladhi yajibu ittiba'uhu fama siwahu min kalamin nasi yu'radu alayhi fa inna wafaqahu wa huwa haqqun fa inna khalafahu wa huwa batilun wa dhalika anna lafdhal aqli wa sam'i sara min al-alfadhil mujmalati faqulu man wada'a shay'an fi ra'yihi samahu aqliyatu wal akharu yubayyinu khata'ahu fima qalahu wa yadda'i anal aqlu annahu al-aqlu wa yudhkaru asya'a al-ukhra takunu aidan khata'an wa hada nadhirun man yahtajju fi sam'i li ahaditsa dha'ifatin aw mawdu'atin aw sabitatin li kulli lakin la tadullu ala maqlubihi fala budda idan min ma'rifatin sharihil aqli wa sahihil naqli. Nah, as-sam'u dalil wahyu adalah landasan bagi semua dalil. Kewajiban kita adalah menempatkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan yang direnungkan maknanya dan dipikirkan dan diketahui dalilnya atau buktinya dan dalilnya, baik akli ataupun khobari wasamai. Khobari samai sama dengan wahyu. Wahyu dan diketahui kandungan maknanya, bahasanya dalil ini menunjukkan hal ini dan hal itu. Idhul furqan, karena as-sam'u, karena firman Allah dan sabda Rasulnya adalah pembeda antara hak dan batil, hidayah dan kesesatan. Itulah jalan bahagia dan keselamatan, maka adalah kebenaran yang wajib diikuti. Adapun selainnya berupa perkataan manusia, maka yu'radu alaihi, ditimbang dengan qala Allah qala rasuluhu. Jika sesuai dengan qala Allah qala rasuluhu, maka perkataan manusia tadi benar. Jika menyelisihi, maka perkataan manusia tadi adalah batil. Maka kewajiban kita adalah menjadikan firman Allah dan sabda Rasul sebagai asal dan direnungkan maknanya, diketahui dalilnya, kemudian diketahui sisi pendalilannya. Wa yu'rafu dalatu ala hadha wa hadha. Inilah yang disebut berdalil dengan sam'i yang benar, tahu maknanya dan tahu sisi pendalilannya, tahu kesahihannya, tahu maknanya dan tahu sisi pendalilannya. Dari hal tersebut, karena istilah akal dan sama' itu termasuk kata-kata yang global. Setiap orang yang meletakkan sesuatu, membuat suatu hal, satu pernyataan dengan logikanya, lalu dia namakan ini adalah akliyat, ini adalah hukum akal.
Sedangkan orang yang lain yang menjelaskan kesalahannya dalam apa yang dia katakan, wedai, dan apa yang dia aku kalau itu adalah akal, menyebutkan juga berbagai hal yang lain yang ternyata juga keliru juga. Padahal masing-masing pihak mengatakan berdasarkan dengan akal. Satu mengatakan punya satu pernyataan ini berdasarkan hukum akal, dibantah oleh orang yang lain yang dia katakan dengan hukum akal. Boleh jadi bantahnya juga ada kelirunya. Dan ini semisal dengan orang yang berhujjah dalam fisam'i berkaitan dengan wahyu, dengan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, atau sabita atau dengan hadis yang sahih, akan tetapi la tadullu ala matlubi, tidak menunjukkan apa yang dia inginkan, namun sisi pendalilannya tidak benar. Apa dalil kalau kentut membatalkan wudu? Innamal a'malu binniyat. Enggak nyambung. Maka hadisnya sahih, akan tapi la tadullu ala matlubihi. Dalilnya sahih, akan tapi dalil tersebut tidak membahas ya, apa yang ingin diinginkan. Fala budda idzan, maka tidak boleh tidak idzan jika demikian harus maka la budda kita harus mengetahui sharihil aqli. Karena semua orang yang berpikir dengan menggunakan akal mengatakan ini adalah logis dan itu juga logis. Padahal yang logis kedua ini membantah logis yang pertama. Maka di sini patut diketahui, patut kita cari mana yang sharihul aqli, mana yang memang asli inilah hukum akal. Bukan cuma sekedar klaim itu adalah hukum akal. Demikian juga jika seorang itu berdalil dengan nakli, maka tidak cukup hanya semata-mata mengatakan ada dalilnya, ada hadisnya. Ada hadisnya, hadis bin dhaif, ada hadisnya, tapi maudhu sama aja. Maka tidak cukup dengan ada hadisnya. Kita harus mengetahui sahihun naqli. Tidak cukup dengan inilah yang sesuai dengan logika. Inilah yang sesuai dengan logika. Karena logika bisa satu dengan yang lain mengklaim inilah yang sesuai dengan logika, namun ya, yang itu bertentangan dengan yang itu. Yang ini membantah yang itu. Maka kita perlu mengetahui sharihul aqli. Mana yang memang asli ketentuan logika. Maka beliau katakan akli dan sam'i adalah alfaz mujmalah. Banyak orang mengklaim dalil saya akli, padahal ternyata tidak. Ada orang yang mengklaim saya punya dalil nakli, ada hadisnya, ternyata maudhu'. Maka perlu dimintai rincian. Ya, saya punya dalil nakli, ada hadisnya, perlu dimintai rincian. Gimana hadisnya? Sahih atau tidak? Jika sahih, nyambung atau tidak? Nah, jangan-jangan seperti tadi, kentut membatalkan wudu, namun hadisnya innamal a'malu binniyat. Enggak nyambung. Dia mengklaim saya punya dalil, ada hadisnya, namun hadisnya enggak nyambung. Maka perlu dimintai rincian. Cuma semata-mata saya punya dalil nakli, saya punya dalil sam'i, ini global. Perdana. أيستدل فيه على سائر الأبد وبيان ذلك أن الحجة السمعية مطابقة للمعقول والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح بل هما
akhwani نصيران وفر الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه وأقام بهما حجته على عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا والكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل في هذا العقل والنقل قبلا عن أن يكون فيجب تقديم العقل على النقل فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعا على أن العقل الصريح لا يناقض نقل الصحيح أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح أن العقل المعارضة باطل ولا يكون صحيحا ففي العلوم أن العلوم ثلاثة أقسام منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر وأحسن هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل العبادات وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجرد ومنها ما يعلم بالسمع والعقل وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة. Nah, penjelasan bahasanya makul logika itu sesuai dengan wahyu. Namun mangkul yang dimaksudkan adalah seperti tadi disebutkan sahihun naqli. Dan makul yang disebutkan tadi adalah yang sahihul akli. Bukan wakon dan asal diklaim bagi logika. Dari mana kok makul bisa sesuai dengan mangkul? Penjelasannya min wujuhin dari beberapa sisi. Yang pertama, dalil akli tidaklah mungkin digunakan sebagai dalil untuk membenarkan kebatilan sama sekali. Dalil akli itu tidak mungkin bisa jadi dalil pendukung kebatilan sama sekali. Penjelasannya, karena dalil sam'i, dalil wahyu itu sesuai dengan logika. Dan dalil wahyu yang sahih tidak akan terpisah dari akal yang sahih. Bahkan keduanya as-sam'u as-sahih dan al-aqlu as-sahih, keduanya adalah dua orang saudara Nasirani yang saling menolong. Allah sambung di antara keduanya dan Allah gandengkan satu dengan yang lainnya. Dan Allah menegakkan hujah dengan keduanya atas hamba-hambanya. Maka yang satu tidak pernah lepas dari yang lainnya aslan sama sekali. Sehingga kesimpulannya, maka kitab suci yang diturunkan dan akal yang bisa memahami adalah hujah yang Allah tegakkan atas makhluknya. Oleh karena itu tidaklah dijumpai dalam perkataan satu pun ulama salaf. Tidaklah kita jumpai ada satu salaf yang arada mempertentangkan Al-Quran dengan logika, mempertentangkan Al-Quran dengan ra'yu atau dengan qiyas. Walaqala ahadun minhum, dan tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan titik dua,
setelah itu titik 2. Qad ta'arada fi hadza al-aqlu wan naqlu. Titik 2 tanda kutip, kemudian tutup kutipnya di an-naqlu. Tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan qad ta'arada fi hadza. Mungkin ya, ta'arada bertentangan dalam masalah ini akal dan wahyu. Lebih-lebih tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan yajibu taqdimul aqli ala naqli. Wajib memenangkan akal daripada wahyu. Fal maksud maka intinya salaf sepakat, mereka semua sepakat menyepakati 3 hal ini. Yang pertama, akal yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang sahih. Yang kedua, akal yang sahih itu akan bersesuaian dengan nakal yang sahih, dengan wahyu yang sahih. Yang ketiga, sesungguhnya akal yang bertentangan dengan wahyu yang sahih adalah akal yang batil dan bukanlah akal yang sahih. Ketiga hal ini adalah ijma'us salaf. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa kita bisa mengatakan logika itu sesuai dengan wahyu? Karena ilmu ada 3 macam, dan ruangnya sendiri-sendiri. Asal orang itu bisa menempatkan akal pada tempatnya, ya, maka semuanya akan jalan selaras. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan tadi ketika membahas dalil syar'i tadi. Dikasih dalil syar'i tadi. Ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama tidak diketahui kecuali dengan dalil akli. Contohnya adalah subutin nubuwah. Benarnya kenabian seseorang. Seorang yang ngaku jadi nabi, maka pengakuan ini benar. Caranya mengetahuinya gimana? Pakai pikiranmu. Ya, pakai pikiranmu dan ya, telitilah orang ini. Ya, telitilah orang ini dan apa alasan dia mengaku jadi nabi. Ya, mungkin apa tidak dia jadi nabi? Orang yang tukang bohong sejak dulu. Mungkinkah dia mengaku jadi nabi benar? Enggak benar. Jadi kalau orang yang tidak pernah dusta kepada manusia atas nama manusia, apakah mungkin dia dusta atas nama Allah? Akan mengatakan tidak mungkin. Wasidqul khabar, dan benarnya satu berita. Wa asanu hadil adillah, dan dalil akli yang paling baik adalah dalil akli yang dijelaskan oleh Al-Quran dan dibimbingkan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran mengatakan bahasanya dalil akli. Ya. Kenapa Rasul itu manusia? Kata Al-Quran, karena penghuni bumi itu manusia. Al-Quran membantah orang-orang musyrik yang mengatakan, kenapa Rasul kok manusia, enggak malaikat saja? Kami mau beriman kalau Rasulnya malaikat. Gimana kalian itu? Orang yang diutus itu manusia, kenapa Rasulnya malaikat? Seandainya penghuni bumi itu malaikat, nanti Rasulnya malaikat. Tapi kalau penghuni bumi manusia, ya Rasulnya manusia. Al-Quran mengajarkan bahasanya bukti bahasanya adanya hari ma'ad, ya, hari berbangkit. Allah sampaikan banyak dalil akli. Macam contohnya adalah yang tadi kita sebutkan, bahasanya manusia menyadari kalau dia diciptakan oleh Allah, maka apakah sulit mengembalikan penciptaan? Mana lebih sulit? Mencipta dari ketiadaan menurut logika manusia, ataukah mengembalikan penciptaan dari yang sudah ada? Maka ahsanu hadil adillah ma bayyanahu Al-Qur'an wa arsyada ilaihi. Maka dalil akli yang paling bagus adalah dalil Al-Qur'an, dalil akli yang disinggung dan dibahas oleh Al-Qur'an. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali dengan dalil sam'i. Contohnya tafsir umur ilahiyah. Rincian perkara ketuhanan. Rincian tentang sifat-sifat Tuhan. Kalau global sifat Tuhan, akal bisa. Tuhan itu hidup, Tuhan itu pintar, Tuhan itu kuasa. Akal manusia bisa. Tuhan itu ada,
akan manusia bisa. Namun rincian sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, cara satu-satunya adalah sam'i. Rincian masalah ibadah, tata cara sholat, tata cara puasa, ini logika tidak bisa menetapkan. Maka ini semua layakun hanyalah dengan menggunakan jalan berupa berita para nabi alaihi salatu wasallam al-busyarat murni. Kemudian yang ketiga, ilmu jenis yang ketiga yang bisa diketahui dengan sam'i dan dengan akli. Contohnya adalah melihat Allah itu mungkin ataukah mustahil. Melihat Allah itu mungkin ataukah mustahil. Maka ini bisa ada satu hal yang mungkin berdasarkan logika dan satu hal yang mungkin berdasarkan wahyu. Kemudian penjelasannya masih ada 2 poin. Kemudian masuk ke poin yang baru, kita selesaikan sampai dal. Ana ma jaa bihi sam'u la yakhlu min amrayn. Imma ayudrikahu al-aqlu fala budda wal halatu kadzalika ayahkuma bi jawazihi wa sihhatihi. Wa imma ala yudrikaha al-aqlu fayajizu anil hukmi alayhi bi nafyin aw itsbatin. Fayabqa al-aqlu ha'iran wal wajibu alayhi wal halatu kadzalika at-taslimu lima jaa bihi sam'u. Ana ma yudrik al-aqlu la yakhlu min amrayn. Imma ayusbitu as-sam'u wa yadullu alayhi wa imma ayadana fi wa yasqut anhu. Wa bidzalika yu'lamu anna as-sam'a wal aqla la yata'aradani abadan. Dan penjelasan yang ketiga kenapa akal itu tidak pernah bertentangan dengan wahyu, karena maja'a bis-sam'u, ajaran yang dibawa oleh wahyu tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akal bisa memahaminya. Akal bisa memahaminya. Maka labuda haruslah dalam kondisi demikian, maka haruslah akal itu menetapkan bijawazihi, mungkinnya dan benarnya. Mungkinnya apa yang dikatakan oleh wahyu dan benarnya apa yang dikatakan oleh wahyu. Yang kedua, apa yang diajarkan, apa yang dibawakan oleh wahyu tersebut tidak bisa dipahami oleh akal. Sehingga akal itu tidak berdaya untuk memberikan penilaian. Binafyin atau isbatin, tidak setuju ataukah setuju. Tidak bisa memberikan penilaian. Karena akal tidak bisa memahaminya. Maka jadilah akal itu statusnya adalah bingung. Nah kalau wal wajibu alaih dan kewajiban akal dalam kondisi demikian yaitu bingung adalah pasrah dengan apa yang diajarkan oleh wahyu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak ada dalam wahyu sesuatu yang mustahil menurut akal. Yang ada adalah sesuatu yang membingungkan akal. Dan kalau mustahil menurut akal tidak ada. Paling mentok adalah sesuatu yang membingungkan akal. Sesuatu yang membingungkan akal. Gimana? Nabi mengatakan orang beriman itu kuburnya diluaskan. Ini kubur di tempat cuma 2 meter kali ini. Kalau kubur diluaskan, sebelahnya gimana ini? Apakah ini mustahil menurut akal? Tidak. Cuma akal bingung saja. Akal bingung. Nabi mengatakan bahasanya mayat akan didudukkan. Mayat akan didudukkan. Kita jebol kuburan, kayaknya nggak duduk, biasa-biasa saja. Padahal wahyu mengatakan kalau mayat didudukkan. Apakah ini mustahil menurut akal? Jawabannya tidak. Cuma akal bingung saja. Bukti kalau itu tidak mustahil menurut akal, akal menerima orang yang bermimpi. Orang yang bermimpi, dia merasa berada di rumah yang sangat luas, padahal sebelahnya itu ada orang. Apa kemudian sebelahnya kegeser karena dia bermimpi berada di tempat yang sangat luas? Tidak. Dia mimpi jalan-jalan, padahal dia
cuma diam saja. Maka melihat hal ini akal tidak memustahilkan kubur, alam kubur. Cuma bingung saja. Kok bisa kubur diluaskan, sebelahnya gimana? Mayat didudukkan, dibungkam juga nggak duduk. Maka tidak ada yang mustahil menurut akal. Paling banter adalah satu hal yang akal itu bingung. Karena apa yang diajarkan oleh wahyu itu ada dua kemungkinan. Akal itu paham 100% atau akal itu tidak paham, tidak bisa memahaminya dengan baik, akhirnya bingung. Ini kalau bingung, ya bingung itu manut sama yang nggak bingung. Jangan kemudian bingung, kemudian malah nyuruh orang yang nggak bingung untuk ikut sama saya yang bingung. Ini akal di sini bingung, maka adalah dia taat sama yang nggak bingung, yaitu wahyu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahasanya apa yang bisa dipahami oleh akal tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama adalah ditetapkan oleh wahyu dan ditunjukkan oleh wahyu. Yang kedua adalah diizinkan oleh wahyu dan didiamkan oleh wahyu. Maka dengan memperhatikan 4 poin penjelasan di atas, maka kita akan paham bahasanya wahyu dan logika tidak akan pernah bertentangan abadan sama sekali. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.